Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi azza rasulahu bil hijrati min Makkah ila al-Madinah wa zawadahu bis sabri was sabati was sakinah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala muhtaramina wa mukarramin wa alim wa ulama wa rasul alladzina hum warasatul anbiya kama sallallahu alaihi wa sallam. Tanda-tanda bapak-bapak maudah sanipun para jamaah majelis taklim dan muqaddim dan sallallahu alaihi dan supaya Kewayasan Majelis Taklim dan Muttaqin beserta jajarannya, Ketua Taklim Masjid dan Muttaqin beserta jajarannya yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir di majelis yang benar-benar berkah ini. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin apa yang akan saya sampaikan sudah banyak disampaikan juga oleh para khotib ataupun dari mengenai tahun baru Hijriah, yang mana pada malam hari ini kami memberikan tema tentang peringatan tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Tentunya kita patut bersyukur karena kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun ini, dan tentunya dengan diberikan kesempatan ini kita untuk selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mungkin tahun-tahun kemarin kita masih banyak sekali kekurangannya, maka di kesempatan tahun baru ini mari kita kejar kekurangan itu. Dengan apa? Dengan semangat untuk memperbaiki diri kita, untuk menuju kepada sebuah kesempurnaan. Mungkin di tahun-tahun yang kemarin kita masih banyak melakukan suatu maksiatan, melakukan dosa, maka mari di tahun baru ini kita ganti kemaksiatan itu dengan semangat untuk memperbaiki amal soleh. Kapan kita akan memperbaiki kalau tidak mulai dari sekarang? Karena apa? Tujuan kita hidup di dunia ini sebenarnya apa? Tujuan kita hidup di dunia ini tidak lain tidak bukan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah menciptakan kita di dunia ini karena cintanya Allah kepada kita, dan Allah memanggil kita kepadanya karena ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah kehidupan yang akan kita jalani di sini tentunya tidak akan abadi. Pasti ada masanya. Yang saat ini mungkin tadi saya sempat tanya ke Pak Haji Supomo, sudah usia berapa Pak Haji? 75. Alhamdulillah. Kita tidak tahu Pak Haji Supomo sampai sekarang masih diberikan kesehatan dalam usia 75. Sedangkan kita yang mungkin masih muda, saya bisa dikatakan masih 40
43. Maksud 43. Pak Haji Supomo sudah 75, dan ada separuhnya. Bisa saja kalau Allah sudah ridho, bisa saja saya dulu yang meninggal. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khaliduna kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Yang artinya kami tidak menjadikan hidup bagi seorang manusia siapapun sebelum kamu wahai Muhammad, maka jikalau kau mati apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang berjiwa tentunya pasti akan merasakan mati. Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa likulli ummatin ajalun wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batasan waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat memundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula dapat memajukannya. Dari dua ayat yang telah disampaikan dengan jelas bahwa tentunya dengan semakin kita bertambahnya umur kita, kalau Pak Haji Supomo 75 tahun, saya 43 tahun, tentunya kesempatan kita hidup di dunia ini semakin berkurang. Maka dari itu kita selama masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah di dunia ini, maka marilah kita perbanyak amal soleh yang mana sebagai bekal kita nanti setelah kita meninggal dunia. Kita tidak tahu, sekarang kita masih bisa hadir di majelis ini, bisa saja besok, lusa, seminggu yang akan datang, ataupun 1 bulan yang akan datang kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan tahu. Maka dari itulah tentunya ini menjadikan introspeksi bagi diri kita ketika kita sudah menjumpai usia, kalau kata mungkin usia 50 ke atas lah, sudah saatnya kita untuk benar-benar mempersiapkan diri kita, terutama bekal yang mungkin kita masih muda dulu, ataupun mungkin yang masih aktif sebagai pegawai negeri sipil karena dituntut oleh negara untuk bekerja mengabdi sampai di usia 55, akan ada yang 60 tahun pensiun, untuk di samping mengabdi juga untuk mengumpulkan pundi-pundi sebagai untuk bekal kehidupan di keluarga kita. Setelah pensiun, yuk kita gunakan lebih, kita tingkatkan kembali untuk kegiatan ibadah. Bekal kita belum tentu kita selama 1 sampai 55 tahun setelah kita pensiun diberikan kesempatan oleh Allah untuk benar-benar kita fokus beribadah. Belum tentu kita setahun, 2 tahun, 5 tahun, itu kita tidak akan tahu. Maka dari itulah batasan umur kita tidak ada yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita pergunakan kesempatan hidup kita ini di dunia yang sangat terbatas ini,
dengan untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Alamatus saqawati arba'ah." Tanda-tanda kecelakaan itu ada 4. Nisyanul dunubil madiyati wa hiya 'inda Allahil mahfudhah. Tidak mengingat dosa-dosa yang telah lalu, padahal dosa-dosa itu tersimpan di sisi Allah. Yang kedua, wa dzikrul hasanatil madiyati wa la yadri aqbilat amrudda. Menyebut segala kebaikan yang telah diperbuat, padahal siapapun tidak tahu apakah kebaikan itu diterima atau kebaikan itu ditolak. Yang ketiga, وَالنَّظُرُ إِلَى مَنْفَقَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِلَى مَنْتُنَهُ فِي الدِّينِ. Memandang kepada orang yang lebih unggul dalam soal keduniawian. Dan yang keempat, yaqulullah ta'ala aradtuhu falam yuridni fataraktu. Memandang kepada orang yang lebih rendah dalam soal agama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku menghendaki dia, sedangkan dia tidak menghendaki aku, maka dia aku tinggalkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tentunya selama kita menghadapi kehidupan ini tidak semulus yang kita jalani, tidak selurus yang kita apapun. Tentunya pasti ada persoalan ataupun sandungan. Tidak jauh-jauh di lingkungan keluarga kita. Kadang kita sama suami istri ada sedikit percekcokan, ada aja permasalahan, sehingga kadang-kadang seiring dengan perkembangan zaman, kadang-kadang kita juga bingung, ini diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, ini haram ataukah ini halal, ini batal atau sah. Ini yang menjadi banyak pertanyaan kita kadang-kadang. Karena sesuatu hal itu serba baru akan muncul dan perlu adanya yang namanya pembaruan ataupun pengetahuan bagi kita untuk lebih mengetahui tentang hukum-hukum. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu maha bijaksananya dengan apa? Dengan menurunkan Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan juga tidak lupa kita berpegang kepada sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semuanya itu merupakan kesimpulan ataupun ajaran-ajaran baginda Rasul yang dibawa oleh Rasulullah, yang mana bisa menjadi pegangan kita ila yaumil qiyamah, yang insyaallah Al-Quran sepanjang zaman akan selalu menjadi pegangan hidup kita, tuntunan kita, petunjuk kita untuk menjalani kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tulqu bi aydikum ilayya tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Maksudnya dengan tangan sendiri dan berbuat baik-baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maka dari itulah kembali saya mengingatkan kepada jamaah semuanya, mumpung kita masih diberikan nikmat umur panjang, mari kita gunakan, kita isi dengan amal-amal soleh, kita gunakan
kegiatan-kegiatan dengan isian-isian atau perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Celakalah bagi mereka yang telah mendapatkan nikmat umur tapi tidak digunakan untuk berbuat kebaikan, malah digunakan untuk berbuat kejahatan atau perbuatan yang terlarang. Maka dari itulah sebaiknya manusia adalah yang mana ketika umurnya panjang, dia gunakan dengan baik umurnya itu dan juga digunakan untuk beramal. Khairun nasi man tala'a umruhu wa hasuna amaluhu. Maka dari itu yang namanya umur, usia adalah rahasia Allah. Panjang pendeknya usia kita sudah ditentukan oleh Allah. Karena itu mumpung kita masih diberikan kesehatan, saya berpesan kepada saya pribadi dan kepada jamaah semuanya, mari kita selalu senantiasa bersiap-siap dengan bekal yang kita perlukan untuk kebaikan kita nanti di dunia maupun di akhirat. Janganlah kita sia-siakan umur kita. Kita gunakan untuk kegiatan ibadah, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita isi dengan perbuatan yang terpuji, perbuatan amal yang baik, yang berhubungan dengan pencipta maupun secara keseluruhan kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sebelum ini saya tutup, mumpung di tahun baru ini di 1446 Hijriah, kita sambut tahun baru ini dengan penuh rasa syukur, dengan kita mengharapkan taufik, hidayah dan inayahnya Allah agar perjalanan kita senantiasa tetap sesuai dengan tuntunan yang selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan tahun baru ini sebagai neraca perbandingan amal ibadah kita. Kita renungkan kembali agar apa? Ibadah kita, kebaikan kita, amal kita tahun lalu setidak-tidaknya kita koreksi. Dengan kita mengoreksi tentunya di tahun baru ini kita terus semakin giat, semakin meningkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita, sehingga semakin kualitas keimanan kita semakin baik. Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kita insyaallah di jannahnya. Amin Allahumma amin. Mungkin sedikit itu yang dapat kami sampaikan. Akhirnya mari kita niatkan dengan ikhlas untuk kita menjalani hidup dan kehidupan kita dengan senantiasa berpegang teguh kepada tuntunan Allah, yang mana agar kita dapat merasakan nantinya kebahagiaan baik itu di dunia nanti ataupun kenikmatan kita nanti di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala lebih banyak lagi mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Allahumma amin. Dan Allah yakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.